Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maria Indrian dengan NPM 223177. Saya mahasiswa semester 1 STKIP Widya. Saya akan tugas mata kuliah pastoral oleh Bapak Albert Wijaya. Saya akan Pedoman Pastoral Keluarga ini, Konvensi Wali Gereja Indonesia (KWI), penerbit Obor anggota IKAPI. Keluarga merupakan buah dan sekaligus tanda kesuburan ade kodrati gereja, serta memiliki ikatan yang mendalam, sehingga keluarga disebut sebagai gereja rumah tangga atau eklesia domestika. Fungsi keluarga sebagai bentuk terkecil dari gereja. Keluarga adalah gereja rumah tangga, yakni martabat kenabian. Kenabian mereka mempunyai tugas mewartakan Injil. Dengan martabat imamat mereka mempunyai tugas menguduskan hidup, terutama dengan menghayati sakramen-sakramen dan hidup doa, dan dengan martabat rajawi mereka mempunyai tugas dan untuk melayani sesama keluarga, bukan hanya merupakan sebuah komunitas basis manusiawi, melainkan juga komunitas basis gerejawi yang mengambil bagian dalam karya penyelamatan Allah. Berkeluarga ini menampakkan hidup gerejawi sebagai suatu persekutuan koin dunia dalam bentuk yang paling kecil, namun mendasar, yang merayakan iman melalui doa peribadatan atau liturgia, mewujudkan pelayanan diakonia melalui pekerjaan dan memberi kesaksian marteria. Dengan pergaulan semua itu menjadi sarana penginjilan kerikma yang baru. Maka keluarga adalah sungguh-sungguh gereja rumah tangga karena mengambil bagian dalam 5 tugas gereja. Yang pertama, persekutuan atau koinonia. Keluarga adalah persekutuan seluruh hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, berlandaskan perjanjian antara kedua pihak dan diteguhkan melalui kesepakatan perkawinan. Kedua, liturgi atau liturgia. Suami istri mempunyai tanggung jawab membangun kesejahteraan rohani dan jasmani dengan doa dan karya. Yang ketiga, pewartaan Injil atau kerikma. Keluarga merupakan gereja rumah tangga. Keluarga mengambil bagian dalam tugas gereja untuk mewartakan Injil. Tugas dilaksanakan terutama dengan mendengarkan, menghayati, melaksanakan, dan mewartakan sabda Allah. Yang keempat, pelayanan atau diakonia. Persekutuan cinta kasih, maka keluarga dipanggil untuk mengamalkan cinta kasih itu melalui pengabdian kepada sesama, terutama bagi mereka yang miskin papa, dijiwai oleh cinta kasih dan semangat pelayanan keluarga Katolik, menyediakan diri untuk melayani setiap orang sebagai pribadi dan anak Allah. Yang kelima, kesaksian iman atau martiria. Hendaknya berani memberi kesaksian imannya dengan perkataan maupun tindakan, serta siap menanggung resiko yang muncul dari imannya itu. Gereja adalah masyarakat kecil. Gereja juga mengakui bahwa keluarga adalah sel terkecil dalam masyarakat, karena di sana seluruh jaringan hubungan sosial dibangun melalui kehadiran dan peran anggota keluarga, menjadi tempat asal atau upaya efektif untuk membangun masyarakat yang manusiawi dan rukun. Bab yang kedua, problematika keluarga dan arah pemecahannya. Gereja adalah ibu dan guru bagi keluarga Katolik. Gereja memberikan pengarahan dan pedoman bagi keluarga Katolik dalam menghayati panggilan dan perutusannya, terutama dalam keadaan zaman ini. Gereja memberikan penghargaan kepada keluarga yang dengan sangat baik
menghayati kehidupan dan misinya, mendampingi dan meneguhkan keluarga yang sedang ragu-ragu atau gelisah, serta mengulurkan bantuan bagi keluarga yang mengalami kesulitan dan krisis. Problematika yang dihadapi keluarga dapat dibedakan antara problematika yang bersifat umum dan problematika yang bersifat khusus. Yang dimaksud dengan problematika yang bersifat umum adalah masalah-masalah yang dihadapi dan dialami oleh hampir semua keluarga, sedangkan problematika yang bersifat khusus adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan norma moral hidup dan dihadapi atau dialami oleh keluarga Katolik tertentu. Problematika yang bersifat umum. Hubungan dalam keluarga sebagai komunitas pribadi-pribadi dalam keluarga terjalin oleh relasi yang bersifat personal dan fungsional. Yang dimaksud dengan relasi personal adalah relasi antar pribadi yang tidak didasarkan pada kedudukan atau fungsi seseorang. Dalam relasi ini, setiap pribadi adalah setara dengan setiap pribadi yang lain dalam keluarga. Sedangkan relasi fungsional adalah relasi yang muncul dari kedudukan atau fungsi seseorang dalam keluarga. Misalnya relasi orang tua dengan anak. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, gereja menawarkan arah pemecahan sebagai berikut. Yang pertama, mendampingi suami istri untuk memanfaatkan buah-buah positif kemajuan zaman, namun tetap waspada terhadap dampak-dampak negatif. Yang kedua, membantu suami istri yang sedang mengalami konflik dengan menawarkan kesempatan konsultasi, mediasi, dan rekonsiliasi. Yang ketiga, mengingatkan suami istri akan berjanji kesetiaan yang mereka ikrarkan pada waktu menikah, yakni selalu setia dalam suka dan duka. Yang keempat, mendorong suami istri untuk memanfaatkan rahmat yang mereka terima melalui sakramen perkawinan, yang melengkapi cinta kodrati mereka dengan cinta adokrati, misalnya dengan setia menerima sakramen ekaristi dan sakramen rekonsiliasi. Hubungan orang tua dan anak. Relasi antara orang tua dan anak bertujuan menghayati melaksanakan perintah Allah untuk mencintai sesama maupun untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sendiri. Santo Paulus mengajarkan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting." Relasi orang tua dan anak dapat dipengaruhi baik oleh kemadegan tradisional masa lalu maupun oleh perkembangan kontemporer teknologi masa kini. Menanggapi problematika ini, gereja mengajarkan orang tua hendaknya menjalin relasi yang bersifat personal dan fungsional dengan anak-anak. Anak-anak mempunyai hak asasi yang harus dihargai oleh orang tuanya, misalnya dalam hal memilih pasangan hidup dan jenis pekerjaan. Berhubungan dengan pengaruh perkembangan zaman, relasi orang tua dan anak perlu disadari penting penggunaan alat-alat komunikasi modern di dalam keluarga. Handphone sungguh dapat menekankan pada anak-anak dengan orang tua jauh di luar rumah, tetapi juga dapat menjauhkan anggota keluarga yang satu dari yang lain. Cara-cara konkret dalam memberikan pendidikan iman Katolik pada anak-anak yang hendak dimanfaatkan sebaiknya oleh orang tua. Yang pertama, doa pribadi dan doa bersama. Yang kedua, mengikuti perayaan liturgi. Yang ketiga, membaca dan merenungkan kitab suci. Yang keempat, ikut aktif dalam kelompok pembinaan iman. Yang kelima, ikut ambil bagian dalam rekoleksi, retret, ziarah, dan praktek pastoral keluarga. Meskipun setiap keuskupan otonom,
dan memiliki kekhasan dalam melaksanakan pendampingan pastoral keluarga, namun dirasa perlu adanya sebuah pedoman pastoral bersama karena keuskupan adalah bagian dari kesatuan gereja universal dan gereja Indonesia. Mobilitas penduduk menjadi semakin tinggi dan sarana komunikasi menjadi semakin canggih. Pengalaman pastoral dan tantangan yang dihadapi memiliki banyak kesamaan. Bentuk-bentuk pastoral pendamping keluarga. Pendamping pranikah. Yang pertama, pendampingan anak-anak. Yang kedua, pendampingan remaja atau kaum muda. Yang ketiga, pendamping calon pengantin. Pendamping menjelang peneguhan pernikahan. Yang pertama, perkawinan yang wajar bagi calon pengantin Katolik adalah peneguhan nikah yang sakramen. Namun, apabila tidak bisa dihindari terjadinya perkawinan campur, baik yang bersifat beda gereja maupun yang bersifat beda agama, keduanya calon hendaknya tetap didampingi dengan penuh kasih yang baik dalam memenuhi ketentuan administratif di bidang perizinan. Pendamping pasca nikah. Para penanggung jawab dan pelaksanaan pastoral keluarga. Para uskup sebagai penanggung jawab pastoral keuskupan memiliki perangkat yang sesuai untuk pastoral keluarga, misalnya Komisi Kerasulan Keluarga. Bersama para imam, hendaknya mereka mengkoordinasi semua potensi di wilayah keuskupannya sehingga menjadi tim yang bersinergi untuk meningkatkan pastoral berkeluarga. Para pastor paroki sebagai gembala umat di paroki hendaknya terlibat sungguh-sungguh dalam pastoral keluarga, baik pranikah maupun pasca nikah. Para biarawan dan biarawati selain harus memberikan kesaksian hidup yang konsekuen dan konsisten, diharapkan juga memberi perhatian khusus pada pendampingan keluarga-keluarga dan anak-anak, terutama yang dilantarkan karena tidak diinginkan, yang yatim piatu, dan berkebutuhan khusus, terutama bagi mereka yang miskin dan terpinggirkan. Keluarga berencana supaya hasilnya dapat semakin bertanggungjawabkan dan menguntungkan. Sekian dari saya, terima kasih.